Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Instruktur kita, Bapak Saifullah Fadar, kemudian narasumber dan juga moderator kita, serta peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga dapat berkumpul walaupun secara online dalam kegiatan VCT Batch 8 dalam rangka penyelesaian tugas yang akan dilakukan. Baik, pada kesempatan kali ini nanti kita bersama akan mendengarkan pemaparan sebuah materi dengan judul pembuatan soal online menggunakan media atau aplikasi Google Form ya, Google Formulir yang nanti akan disampaikan oleh presenter kita. Sebelum nanti Bapak Ibu mendengarkan paparannya, izinkanlah saya selaku host pada kesempatan siang hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga nantinya ada sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya perkenalkan kami di sini selaku host yaitu Sitikom 1, nanti yang akan berperan sebagai moderator ada Ibu Sofia SPD dari SD Negeri Bojong 1. Baik, langsung saja untuk sesi yang kedua atau acara kita yang kedua akan kita langsung serahkan kepada Ibu Sofi selaku moderator untuk memandu jalannya pemaparan materi. Ibu Sofi sudah siap, Ibu? Ya, suaranya Ibu, jangan lupa Ibu. Oh iya, suaranya. Oke. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari presenter kita yang akan dipandu oleh Ibu Sofia. Kepada Ibu Sofia kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Komsatun selaku host. Di sini saya sebagai moderator nanti akan membagi acara menjadi dua, yaitu pertama pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Sebelumnya kami perkenalkan presenter hebat kita yaitu Ibu April Listina Sari, lahir tanggal 25 April 15 April 1984, beralamat di Purworejo, pengalaman mengajar guru SD Negeri Bandung Purworejo tahun 2003 sampai 2020 dan guru SD Negeri 1 Wirun tahun 2020 sampai dengan sekarang. Beliau sekarang mengajar di kelas 6. Bapak Ibu, tadi itu biodata dari Ibu Apri yang akan mempresentasikan seminar kali ini dengan tema membuat soal online dengan Google Form. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan saja kepada Ibu Apri Sari untuk memaparkan materi. Kepada Ibu Apri, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Ya, masa pandemik ini, ya kita sebagai guru dihadapkan pada masa-masa ya macam sulit untuk melakukan tatap muka dengan anak, baik itu untuk mengajar, apalagi dalam penilaian. Tapi ya apa boleh buat ya, memang aturan memang tidak membolehkan kita sementara kan untuk tatap muka. Namun tidak usah berkecil hati karena kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran daring itu dengan tidak ada kendala yang berarti, tidak dengan tidak mengurangi nanti
Hasilnya kenapa kok tidak bisa dinilai? Tetap bisa dinilai, pembelajaran tetap berlangsung dengan memanfaatkan media seperti media online yang seperti kemarin untuk bahan-bahan pembelajaran ada video lah untuk penilaiannya. Di sini nanti kita akan bahas cara menilai secara online diantaranya dengan Google Form. Baik, langsung saja saya share materinya supaya lebih jelas lagi. Nah, sebetulnya cara membuat soal online itu tidak hanya bisa dilakukan dengan Google Form, bisa dengan Zoho apabila kita butuhkan ada semacam tanda tangan gitu ya. Tapi untuk ini saya khususkan untuk yang ke Google Form dulu karena yang menurut saya ini mudah dan familiar juga. Nah, selanjutnya latar belakang ya. Tadi sudah sekilas bahwa guru itu tetap dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan belajar di rumah walaupun pada masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, kita bisa menggunakan ini Google Form. Selanjutnya, nah Google Form itu dijadikan sebagai salah satu alternatif penunjang kegiatan PJJ untuk penyebaran COVID-19. Ini yang familiar sekarang ini Google Form. Lalu Google Form itu disebut juga Google Formulir dalam bahasa Indonesia. Merupakan layanan yang disediakan Google untuk membuat survei dan kuesioner. Google Form juga berfungsi untuk membuat kuis, mengumpulkan lamaran pekerjaan, mengumpulkan biodata, atau mendaftar suatu acara dan lain-lain. Nah, manfaat dari Google Form itu sendiri, ya. Yang pertama, kalau soal itu dibikin secara online, maka akan menghemat pengeluaran. Bayangkan kalau kita buat soal tertulis, kita mesti butuh fotokopi sebanyak siswa. Tapi untuk ini kita cuma butuh waktu sebentar untuk membuat melalui Google Form di Drive dan mengeluarkan tentu saja hemat sekali ini, gratis ya. Untuk menggunakan layanan Google Form ini gratis, tidak ada biaya. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Cepat dalam pembuatannya, juga tenaganya tidak memerlukan tenaga yang banyak. Yang ketiga, data tersimpan secara aman karena data otomatis tersimpan pada drive di Google kita. Nah, Google Form sendiri memiliki keunggulan-keunggulan. Yang pertama yaitu gratis, seperti yang tadi saya utarakan. Yang kedua, mudah digunakan, tidak memerlukan coding-coding tertentu. Yang ketiga, terintegrasi dengan Google Sheet. Dan yang keempat, dapat dikolaborasikan dengan situs atau media lain. Contohnya, Google Doc, Google Drive, ataupun YouTube. Nah, maksudnya di sini, ketika kita membuat soal pada Google Form, ya kita bisa memasukkan soal berupa teks itu yang kita tulis dulu dengan Google Doc. Yang kedua, Google Form itu tersimpan di Google Drive, maka otomatis terkolaborasi. Dan yang ketiga, YouTube. Dari link-link YouTube itu bisa kita masukkan pada soal yang kita buat pada Google Form. Jadi Google Doc, Google Drive, YouTube bisa dikolaborasikan dengan Google Form. Yang kelima, bisa memasukkan materi berbentuk video pembelajaran dan soal. Ini jelas ya. Yang keenam, hasilnya real time atau saat ini juga kita bisa melihat nilai siswa dengan cepat, tidak butuh lama untuk mengoreksi dan lain sebagainya, sehingga siswa juga dapat mendapatkan umpan balik, tidak usah menunggu lama. Begitu selesai mereka mengerjakan, mereka submit, mereka kirim, maka kita bisa download summary-nya atau ringkasan atau spreadsheet-nya dalam bentuk Excel. Di situ sudah jelas hasil jawaban mereka beserta dengan nilai mereka. Dan yang ke-8, keunggulannya yaitu cara share yang sangat mudah. Bisa kita tinggal copy link-nya saja, kita sharekan ke anak-anak, beritahu link-nya untuk mengerjakannya, ya, maka mudah sekali kita share-nya. Lalu, nah di samping keunggulan, Google Form sendiri memiliki kelemahan. Yang pertama, desainnya terbatas. Ya, memang desainnya ya hanya seperti itu saja, terbatas.
Yang kedua, pilihan ekspor terbatas. Pilihan ekspor yang terbatas. Google Form hanya menyediakan beberapa opsi ekspor, yaitu Google Sheets dan atau PDF. Gitu. Yang ketiga, tidak ada notifikasi email. Nah, secara default, Google Form tidak memberikan notifikasi ke email bila ada responden yang mengisi survei Anda. Anda perlu mengaktifkannya secara manual melalui tab Response, pilih tanda titik 3 di atas menu Accepting Response, kemudian pilih Get Email Notification for New Response. Begitu. Jadi ini ada bawaannya, ada cara langkah selanjutnya. Bawaan dari email sendiri tidak ada. Yang keempat, tidak ada riwayat pengeditan. Anda di sini tidak dapat melihat perubahan apa saja yang sudah dibuat pada form. Hal ini cukup mengganggu, terutama bila form tersebut dikelola dalam tim, di mana terdapat banyak orang yang dapat mengedit form tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari penggunaan Google Form ini bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan Google Form merupakan salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan guru dalam pembelajaran jarak jauh demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, lalu kita perlu mengetahui cara membuat Google Form itu sendiri. Bagaimana sih cara membuat Google Form? Nah, nanti kita, ini saya buat slide-nya, ada beberapa, tapi untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja. Saya tutup dulu. Nah, ini saya mau praktek langsung saja. Ya, langkah pertama, kita masuk ke akun mail Google kita. Lalu kita tekan di sini. Kita cari Drive. Nah, lalu muncul halaman seperti ini. Kalau sudah, lalu kita klik tombol New. Kita cari Google Form. Lalu kita bisa pilih blank form atau from a template. Untuk from a template, ini sudah ada formatnya. Kita tinggal ngisi aja apa-apa yang perlu dituliskan di situ. Tapi ini terbatas ya, karena kita tidak bisa membuat sesuai keinginan kita. Maka kita pilih saja yang blank form atau form kosong. Ini bisa kita buat sekehendak hati kita. Ya, ini masuk. Sudah seperti ini dari blank form. Nah, pertama kita bisa mau ambil langkah mau ketik judulnya dulu, kasih judulnya sini, judulnya soal tulis, atau mau buat cop di sini di bagian atas sendiri, kita juga boleh. Misalnya kita bikin judul dulu saja. Karena kita guru ya, kita misalnya buat contoh soal IPA, ya, soal ulangan IPA. Nah, otomatis sini ya. Lalu di bawahnya kita tulis deskripsinya. Misalkan soal ulangan IPA untuk kelas 6 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Itu bisa seperti ini. Atau kalau tidak kita buat tema dulu. Boleh. Jadi tadi misalnya kita nggak mau pakai cop, ya langsung gini. Tapi kalau kita mau pakai cop, maka kita bisa sisipkan cop di sini. Kita klik tema. Nah, terlebih dahulu tentu saja kita siapkan cop-nya dulu sesuai dengan sekolah kita. Cop sekolah kita. Kita buat dulu, kita buat dalam bentuk JPG bisa, dalam bentuk gambar. Lalu kita ambil dari sini, choose file.
Ya, lalu klik upload, browse, kita ambil dari komputer karena saya sudah siapkan yang ada di Word. Nah, terus cari filenya seperti ini. Tunggu proses masuk ini. Kalau sudah done atau selesai. Nah, dengan demikian tadi tidak hanya judul saja, tapi sekarang sudah ada kopnya. Jadi kelihatan resmi gitu. Kalau kita soal-soal kayak semacam soal ulangan, soal PTS, soal ujian itu kan ada kopnya. Nah, ini caranya membuat tadi seperti itu. Lalu untuk tema sendiri kita mau beri warna apa, misalnya kita bisa ubah di sini. Kita klik temanya, ini biru, atau kalau background juga bisa kita ganti-ganti. Ya. Ini ya. Belum kelihatan formnya, masih PPT-nya. Oh ya. Oh ya. Oke, sebentar. Kalau sekarang yang kelihatan layar ini. Sekarang sudah ya Bu ya? Sudah sekarang? Sekarang sudah kelihatan atau belum? Bapak Ibu, apakah sekarang sudah kelihatan? Bu Sofi? Bu Sofi? Halo? Lupa mikrofonnya belum dinyalakan. Tampilannya itu format sekolah dasar Islam. Ya. Sudah kelihatan. Iya, ini Google Form-nya. Iya, ini sih. Iya. Berarti ulangi atau gimana ini? Lanjut Udah, atau diulangi? Oh iya, diulangi ya enggak apa-apa. Oh iya. Saya ulangi dari awal. Oke. Kita masuk pertama ini ke Drive. Drive. Ya. Ini ada yang sudah masuk aja. Kalau sudah Drive, tayang tampil seperti ini ya. Tekan New. Tekan tombol New. Lalu Google Form, kita pilih blank form. Ini saya aktifkan blank form. Nah, udah seperti ini, tayang seperti ini, ya. Lalu kita sisipkan kop. Kita klik tema. Ya, kita klik tema. Ini masih agak proses. Ya, tema dulu. Kalau tadi kita praktek judul dulu, sekarang tema dulu. Tema dulu kita masukkan kop. Choose image. Lalu upload. Lalu browse. Kita cari mana yang mau kita upload. PCT. Saya mau upload yang ini, kop surat.
Lalu kalau sudah done. Ya, sudah, ini kopnya sudah jadi. Lalu kita beri judul. Misalnya judul soal itu soal ulangan IPA. Di bawah diberi keterangan kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 misalnya. Ini deskripsinya. Ya, setelah itu kita biasanya kan ada semacam petunjuk ya sebelum siswa mengerjakan. Itu biasanya kan ada kayak perintah ya, petunjuk khusus sama petunjuk umum. Nah, itu boleh ditambahkan, atau kalau tidak ya tidak apa-apa. Misalnya tidak, kita langsung saja ke identitas. Misalnya caranya kita buat judulnya identitas dulu supaya siswa paham, ya. Kita klik T ini, yang tanda TT ini. Nah, di sini kita bisa tulis identitas. Artinya kita tuliskan identitas siswanya di sini. Nah, identitas siswa. Nah, di sini bisa. Nah, nanti kan anak-anak yang ngisi jawabnya di identitas siswa. Nah, perintahnya ditulis di sini. Isilah sesuai data sebenarnya. Nah, udah. Ini untuk identitas. Lalu apa saja yang harus diisikan? Nah, apa saja? Misalnya yang pertama nama ya, nama. Nah, nama berarti kita tambah nama. Untuk nama, maka yang kita butuhkan adalah short answer. Nah, di sini nama lengkap lah. Nama lengkap. Nah, short answer. Ini anak-anak nanya di sini. Lalu apalagi nomor misalnya. Nomor. Nah, di sini tulis nomor absen. Nah, nomor absen. Jangan lupa short answer. Lalu kita tambahkan lagi setelah nomor absen yang kita butuhkan biasanya adalah data dia masuk kelasnya kelas berapa. Kalau hanya satu kelas ya tidak, berarti short answer ya. Kalau misalnya dia kelasnya itu ada 6A, 6B, maka kita pakai multiple choice. Nah, di sini ditulis kelas 6A, lalu bawahnya 6B, misalnya ada 3 kelas berarti 6C. Itu. Nah, lalu ini, karena nama itu wajib diisi, terlupa tadi ya, ini yang nama. Nah, kita perlu klik require. Ya. Artinya identitas ini harus diisi. Kalau tidak diisi, maka dia tidak bisa mengerjakan soal. Nomor absen juga. Kita klik require, artinya wajib terisi, dan kelas juga kita klik require, supaya jelas identitasnya. Nah, sepertinya hanya itu untuk identitas, lalu kita masuk ke halaman soal. Nah, untuk halaman soal mestinya ke lembar setelahnya, berikutnya. Maka kita klik ini, add section. Artinya kita berpindah ke halaman setelahnya. Di sini ada tulisan continue to next section. Continue to next section, maka lanjutkan. Di sini sebenarnya ada pilihan. Pilihannya go to section 1, go to section 1. Kalau go to section 1 berarti kan back ya. Ini. Nah, kita kalau submit berarti sudah selesai. Go to next section, berarti ke halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya sudah masuk soal, misalnya soal pilihan ganda. Kita klikkan saja. Pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda berarti deskripsinya pilihlah
pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar. Nah, gitu. Kalau sudah, kita buat soalnya. Sama kayak tadi, klik tanda plus. Nah, soal bisa dalam bentuk teks. Bisa kita kirim soal dalam bentuk gambar. Bisa kita sisipkan juga video. Nah, misalnya teks dulu. Kucing. Misalnya ya. Kucing berkembang biak dengan cara titik. Kita klik multiple choice, jangan lupa karena pilihan ganda. Lalu yang berikutnya kita klik pilihannya. Misalnya ovipar. Lalu yang kedua vivipar. Vivipar. Lalu berikutnya ovovivipar. Nah, lalu karena ini adalah kuis, maka kita perlukan kunci jawaban beserta skor atau poinnya. Maka perlu kita jadikan soal ini sebagai kuis. Nah, gimana caranya? Untuk menjadikan kuis, ya, maka kita ubah ini ke bentuk yang kuis ya. Jadi nggak langsung dia jadi ada muncul kuncinya, kan kadang-kadang kita buat mana kuncinya di mana. Caranya nih kita klik settingan ini. Di sini setting, lalu di sini ada general, presentation, dan quizzes. Kita pilih yang quizzes. Kita jadikan quiz. Nah, make this quiz. Artinya jadikan yang tadi kita tulis itu sebagai quiz. Ya, jadikan quiz. Lalu di sini immediately after each submission. Langsung apa nanti setelahnya, kita klik yang langsung saja. Langsung dikain, maksudnya release grid itu apakah kita ingin skornya itu langsung atau nanti. Kita langsung saja. Responded can see missed question, correct answer, point value. Maksudnya apakah nanti ini memungkinkan bahwa responden itu bisa melihat apa saja. Missed question, jawaban yang salah. Oh, kalau salah bisa lihat. Correct answer, berarti jawaban yang benar atau salah dia juga bisa lihat. Point value, berarti poin hasil nilainya itu apa, dia bisa lihat langsung. Nah, kalau sudah save. Nah, maka di sini kita sudah bisa mengisikan jawabannya. Kita klik saja sini, answer, klik. Nah, jawaban yang benar apa tadi? Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Berarti vivipar. Kita klik vivipar. Nah, kita beri poin. Nah, kita beri poin ya sesuai jumlah soal. Kalau soalnya 10 ya misalnya kita satu soal 10 poin. Kalau soalnya 50 ya misalnya satu soal 20 poin atau 2 poin. Ya pokoknya nanti jumlahnya bisa 100. Ini misalnya poinnya 20 ya. Misalnya 20. Kita bikin sedikit aja nanti biar hanya yang penting praktek saja. Kalau sudah, oh ini tadi vivipar keklik ya. Kalau sudah, kita bisa tambahkan feedback, add answer feedback. Untuk jawaban salah, misalnya kita beri, kalau anak menjawab salah, nanti akan keluar, coba lagi. Misalnya. Nah, kalau benar, kita juga bisa kasih feedback misalnya, selamat. Selamat, kamu pintar. Misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah, save. Nah, itu untuk soal berbentuk pilihan ganda yang teks. Sekarang misalnya kita mau bikin lagi, kita tambahkan lagi. Klik tambah. Ya. Lalu misalnya kita gambar, yang kita sisipkan gambar. Kita klik ini aja, picture. Nah, gambar di sini kita bisa upload dari gambar yang sudah kita siapkan, ya, sudah siapkan dari komputer kita. Kita juga bisa pakai ini Google Image Search. Jadi langsung kita cari gambarnya di internet. Misalnya kita pakai ya Google Image Search.
kita mau cari gambar lumba-lumba, misal ya, lumba-lumba. Kita tinggal cari aja di situ. Ya inilah unggahnya Google Form. Sambil nyari sambil kerja. Nah, ini ada, misal mau ambil yang mana ya, ini ya, ini ya. Nah ini, nah, udah, klik aja, klik, lalu insert, klik, keluar, insert. Ya, kita tunggu. Nah ini, nanti gambarnya akan keluar. Nah kan, keluar. Nah, kalau sudah, di sini kita tulis perintahnya. Misalnya, gambar di bawah ini berkembang biak, gambar hewan maksudnya ya, bukan gambar ini, berarti gambar hewan di bawah ini berkembang biak dengan cara titik-titik. Kita klik multiple choice karena itu pilihan ganda, kita beri pilihannya di sini. Sama kayak tadi, ovipar, ovipar. Paus itu kan, ini tadi lumba-lumba ya. Paus dan lumba-lumba itu masuk vivipar ya. Beranak ya, mamalia dia kan. Vivipar kita. Nah, sama kayak tadi. Jadikan kuis. Tapi karena tadi kita sudah menjadikan kuis, maka yang bawah ini otomatis tidak perlu klik jadikan kuis lagi. Sini sudah ada answer key. Kita tinggal klik aja. Answer key. Ya, sama kayak tadi kita pilih vivipar. Terus kita beri poin 20. Ya, sama kayak tadi. Lalu kita answer feedback. Sama misalnya, ye kamu benar. Ye kamu benar. Gitu. Kalau sudah save. Nah, begitu. Kita misalnya mau nambah nih, bikin soal, tapi yang kita tambah video. Bisa caranya, nah, kita beri video ya, berarti ini. Klik yang ini. Add video. Nah, enak nih di sini kita tinggal aja di YouTube langsung. Misalnya kita videonya tentang perkembangbiakan planaria. Nah, planaria misalnya. Ya. Nah, di sini langsung ada banyak pilihan. Tinggal pilih nih yang mana, misalnya yang ini. Nah, kita klik aja, udah, lalu select. Ya, kayak tadi. Nah, langsung masuk ke sini. Ya, maaf, ini tadi yang atas kita hapus aja dulu ya. Yang atas ini, yang ini kita hapus aja karena tadi kita langsung kita mau perintahnya di bawahnya aja. Nah, ini ya. Nah, ini sudah yang tadi. Oh, ini video. Nah, ini kan yang tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang ini. Nah, planaria. Misalnya kita soalnya di bawahnya aja, jangan di atasnya. Tadi kan yang di atasnya saya hapus. Misalnya di soal bawahnya. Nah, di sini diberi untitled video ini ditulis perintahnya. Simak baik-baik. Simak baik-baik video berikut ini. Nah, ini baru tuh kita kasih pertanyaannya di bawahnya. Klik tanda tambah. Misalnya pertanyaan, contoh hewan lain yang berkembang biak sama seperti hewan pada gambar di atas, gambar pada video tersebut.
tersebut adalah titik-titik. Nah, masih di sini multiple choice, pilihan ganda. Di sini tulis misalnya kucing, terus amuba, misalnya bintang laut. Di sini bisa hiu. Oh, 4 tadi 3 ya. Ya kita samakan aja 3 aja. Ya, gini. Kalau kita sama, jangan lupa answer key kita beri kunci jawaban. Kunci jawabannya bintang laut, misalnya ya fragmentasi kan ini tadi planaria berarti bintang laut. Lalu poinnya kita kasih sama 20. Ya, done. Nah, oke ya, kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu sama langkah-langkahnya. Nah, kita bisa menambahkan ya, jadi kita bisa berkolaborasi. Nah, di sini ada gambar, kita kolaborasi dengan gambar di Google-nya. Lalu di sini ada video, maka kita berkolaborasi dengan YouTube. Lalu misalnya ini nanti ada bacaan di bawah, kita bisa berkolaborasi dengan Google Docs atau juga Google Slide. Kita bisa kolaborasikan di sini. Nah ini kan baru A ya, pilihan ganda. Misal ada B-nya, soal isian dan C-nya urean, maka kita bisa tambahkan halaman berikutnya, yaitu tadi add section. Ya, sama, tulis B isian. Nah, isian. Lalu kalau isian itu perintahnya apa? Berarti isilah dan bla 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 dan seterusnya. Lalu kita buat soal isian. Nah, untuk soal isian ini yang perlu kita perhatikan ya. Kalau soal isian, di situ yang namanya komputer kan, nah kalau kita kan ada jawaban anak nyerempet-nyerempet sedikit udah dibenerin ya, tulisannya beda sedikit kan dibenerin. Nah, kalau komputer nggak bisa gitu. Kalau online nggak bisa gitu. Ya, caranya supaya jawaban anak benar tapi tidak disalahkan lah. Nanti di answernya kita buat kayak alternatif jawaban. Ya, alternatif jawaban misalnya jawabannya kucing. Kita bisa tuliskan huruf kecil semua, kucing. Bisa ditulis huruf besar semua. Atau ditulis dengan K-nya aja yang besar. Nah, jadi kita dibuat alternatif jawaban supaya ketika anak menjawab benar tidak dianggap salah oleh si Google Form ini. Begitu. Ya. Nah, untuk jenis soal ini tadi di sini kita kan ada multiple choice. Misalnya mau isian berarti pilihnya short answer. Ya, untuk urean berarti untuk urean nanti beda lagi, bukan short answer. Nah, coba kita buka pakai yang sudah ada saja. Ya. Untuk urean bukan short answer, buat lagi aja sini. Nah, di sini urean, misalnya kita mau bikin urean. Nah, di sini biar jelas. Multiple choice itu untuk pilihan ganda, lalu short answer itu untuk jawab singkat, lalu jika kita membutuhkan soal urean, maka kita pakai paragraf. Nah, paragraf ini tidak ada untuk jawaban urean. Tapi kalau saya sarankan sih supaya mudah, kita mudah bikin aja yang pilihan ganda. Kalau mau urean ya manual aja kalau menurut saya. Atau isian juga misalnya mau manual juga lebih enak daripada ini untuk pilihan ganda saja menurut saya. Kalau mau bikin sih nggak apa-apa, ini butuh ketelatenan sih ya. Nah, misal ini sudah selesai, kita coba dulu previewnya. Nah, preview ya di sini ya. Kita klik aja previewnya. Oh, ini tidak perlu disimpan ya, karena sudah otomatis simpan dan data tidak akan hilang, insya Allah. Nah, ini previewnya. Nah, di sini kita sudah langsung bisa mengisi nama, misalnya Santi, nomor absen 1, kelas 6A, nah, lalu next. Ya, kucing berkembang biak dengan vivipar. Tadi kita klik aja, coba jadi nggak ini kuisnya? Nah, lalu ini juga tadi vivipar. Lalu simak baik-baik, misalnya ini tadi bintang laut. Sudah selesai. Ya, next. Nah,
ini sudah selesai ya, ini karena ini tadi tidak kita buat ya, tidak ada pertanyaan, tidak usah kita jawab. Lalu kalau sudah selesai, submit. Oh ya, tambah satu lagi, sini bisa ditambahkan setelah isian, kita bisa tambahkan add section, dan kita tulisi, klik kirim setelah selesai mengerjakan. Jadi ada petunjuk untuk klik kirim atau submit. Biar anak tahu, oh sudah selesai berarti klik submit atau kirim. Nah, kalau sudah dikirim, tentu saja jawaban anak sudah bisa kita lihat. Nah, cara melihat jawaban yaitu artinya kita bisa cetak hasil jawaban ya. Nah, caranya bagaimana? Gampang. Kita klik respon, ya. Lalu kita klik ini tanda ini, spreadsheet. Nah, di sini kita bisa tahu siapa saja yang sudah makan dan siap dapat nilai berapa dia. Di sini juga ada resumnya, ada diagram ya. Misalnya nomor ini paling banyak ratanya berapa, medianya berapa, average-nya rata-rata hasil anaknya ya. Rata-ratanya berapa, nilai tengahnya berapa. Lalu yang banyak nilai berapa, itu ada summary-nya. Nah, kita buat create dulu hasilnya. Karena tadi yang baru menjawab itu baru satu anak, maka tentu saja yang ada di spreadsheet itu baru satu, Santi. Nah, ini kelihatan skornya 40 dari skor maksimal 60. Nah, di sini udah ada. Ringkasan jawaban dia juga ada. Di sini kita bisa lihat. Oh, jawabannya Vivar, coba kita lihat anaknya yang jawab salah siapa saja. Cepat sekali ini. Coba kalau kita manual. Lah, dari manual kita koreksi, habis itu kita tulis pada analisis butir soal, kita lihat yang menjawab di Vivar itu berapa, yang salah berapa, lama sekali. Tapi dengan adanya Google Form ini, kita tinggal cetak spreadsheet-nya, mudah sekali kita dalam tidak hanya membuat soal, tapi juga menganalisis jawaban siswa. Begitu kira-kira. Ya, kayaknya untuk pemaparan materi saya cukup ini dulu. Nanti mungkin sambil jalan kalau ada pertanyaan ya, saya mau sambil ngecas dulu. Ini mau habis. Monggo moderator untuk dulu. Bu Sofi. Ya. Bu Sofi. Ya. Ya, Mbak. Ya. Saya kira untuk presentasinya, untuk paparan materi saya cukupkan ini dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa dalam sesi tanya jawab ya nanti. Ya. Ini saya tak, ya. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih pada Ibu Apri yang telah memaparkan materinya. Untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ketikkan di kolom chat dengan menyebutkan nama lengkap dan identitas atau institusinya ya. Kemudian kalau berkenan juga Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan open mic. Monggo. Sambil menunggu pertanyaan, mengingatkan kembali bahwa presensi sudah di-share di kolom chat. Silahkan untuk mengisi presensi tersebut. Tuh. Kayaknya tidak ada yang bertanya ya, Bu Apri? Ya. Ya, ini materinya menarik sekali. Ini sangat efektif. Tidak asing. Ini Google Form menurut saya memang saat pandemi ini sangat efektif karena ini paradigma penilaian ya pada setiap jenjang pendidikan ini kan hubung anak-anak di rumah, belajar di rumah itu kan otomatis kalau orang tuanya yang ya cukup ya berpendidikan itu kan bisa membantu anak ya, otomatis bisa meng-up nilai mereka. Kemudian kalau yang misalnya yang
orang tua atau wali muridnya kurang pendidikan, ya jadinya kurang untuk pendidikan anaknya. Jadi nah Google Form ini dijadikan sebagai alternatif ya Bu Apri. Iya, karena iya. ini jadi nggak begitu jungkir balik apa ya nilai-nilainya. Kadang kan dulu pas sebelum pandemi ini ada yang ranking 1 misalnya bagus-bagus lah nilainya. Setelah pandemi malahan jadi di tengah-tengah atau malah bahkan bisa di bawah untuk kelas yang untuk prestasi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alternatif. Iya, untuk latihan soal, ya. Oke, untuk latihan soal ini efektif untuk ini ya, pilihan ganda ya Ibu Apri ya. Kalau untuk dari segi pembuatnya, iya, karena kita kalau untuk soal isian kan kita tuliskan alternatif jawaban itu bisa banyak, ya agak memakan waktu. Tapi misalnya kalau mau ya nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih sekali Bu Apri sudah menjelaskan. Sebelum penutupan mungkin Ibu Apri akan memberikan closing statement-nya, monggo. Iya, baik. Jadi kita sebagai guru di masa pandemi ini tetap bisa menjalankan tugas seperti sebelum masa pandemik. Tidak ada kesulitan karena baik dari segi pembelajaran maupun dari segi mengambil nilainya, hasilnya itu kita bisa memanfaatkan dari media teknologi. Contohnya ini Google Form. Dengan Google Form ini pekerjaan guru dalam menilai siswa itu akan dimudahkan, sekaligus juga bisa menganalisis nilai siswa gitu. Oke, terima kasih. Baiklah, kita sudah masuki sesi terakhir nih ya, sesi tanya jawab sudah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Siti Homsatun. Kami persilahkan. Ibu Siti. Kayaknya Ibu Siti lagi sibuk ya. Mungkin sambil menunggu Bu Siti ada yang mau ini dulu. Dari Bapak mungkin dari Pak Saiful ada masukan mungkin? Sudah Bu, cukup saja saya. Ini Ibu Siti izin ke belakang sebentar katanya. Oh iya. Iya, Bu Sitinya lagi izin sebentar. Kalau tidak ada, ini tadi mungkin yang belum saya tambahkan, boleh Bu, tadi meskipun sudah di close statement, boleh tambahkan sedikit sambil menunggu Bu Siti Komsatun? Ya, monggo. Oh iya, untuk share-nya tadi kan belum ya, untuk share ke siswanya. Oke, monggo. Nah, untuk share siswanya itu tadi kan belum saya sampaikan. Nah, ini caranya nanti kita tambahkan ya. Send. Ini tadi respon, maaf. Send ya. Send. Lalu ini kita bisa kalau mau embed ke kayak yang Bu Siti kemarin presentasi itu kan, ya mengembed dari Google Form, ini kita bisa di sini ke pas kita presentasi atau bisa kita share linknya. Nah, biar tidak panjang maka kita bisa pendekkan linknya. Ini lalu kita copy linknya. Nah, ini link inilah yang kita share ke siswa. Ini. Lalu kita bisa cetak juga, misalnya anak ada yang kesulitan nih, nggak punya HP, nggak bisa mengerjakan lewat HP, ya jadinya manual lagi ya Bu, tapi kita bisa print dari sini. Ya, caranya ya sama, kita tinggal print aja, tekan sini, kita klik tombol print, nah klik print, ya.
seperti biasa kita print biasa. Nah, hasilnya cuman kan hasilnya kalau di print itu dalam bentuk kertas ya. Jadi kan tetap diperbanyak gitu. Nah, jadi suatu saat misalnya kita perlu jawaban yang tertulis aja dah, tapi soalnya ini bisa dari sini. Gitu. Terus kalau misalnya kita tambahkan waktu juga bisa, tapi harus nginstal tambahan fitur-fiturnya yaitu di add-on. Nanti di add-on kita bisa tambahkan waktu pengerjaan siswa, misalnya ujiannya dalam waktu 1 jam. Jadi batasi aja waktu pengerjaan, bisa dibuka Google Form-nya itu bisa buka jam berapa dan ditutup jam berapa, itu bisa. Jadi kan kita kan kadang kan ragu ya, nanti anak-anak bisa nyontoh nih, bisa buka internet ini, kalau kita kasih waktu kan mereka nggak sempat nyontoh. Lah kalau kita nyontoh nanti waktunya keburu habis kan begitu. Jadi kan kadang-kadang Google Form itu kan nggak efektif ya, nanti anak-anak bisa nyontoh. Caranya kita kasih waktu aja, waktu yang mepet. Yang ya mepetnya itu tetap ngukur kemampuan anak ya untuk mengerjakan satu soal itu berapa lama. Nah kita beri soal kapan dia mulai buka, kapan dia bisa menutup. Jadi ada waktunya. Waktu mundur itu, hitung mundur. Nah, kita bisa pakai yang kayak gitu, sistem kayak gitu. Oke. Bu Siti Komsatun sudah masuk belum ya? Belum kayaknya loh. Bu Atun? Siap. Oh, udah. Iya. Mohon maaf, ini tadi hari ini saya nambah sebentar sambil menunggu Bu. Iya. Oke, dari saya cukup sudah. Baik, terima kasih pada presenter kita, Ibu Apri, dan juga moderator kita yang telah memimpin jalannya pemaparan materi kita pada siang hari ini. Baik, kami selaku host mengucapkan terima kasih untuk atensi Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you next time. Terima kasih Pak Saifullah. Nanti ya. Terima kasih. Ya, tinggal satu lagi Pak. Untuk diseminasi. Untuk itu materinya apa Pak? Sudah keluar Bapaknya sudah keluar. Bu Apri di itu untuk diseminasinya Pak Saifullah udah keluar. Itu apa ya? Bentar. Udah Pak Saifullah. Rekamannya dengan matikan. Matikan dulu ya. Di stop dulu. Bentar, saya belum matikan rekamannya. Belum, bentar. Untuk diseminasinya. Recording dulu.